Maka Bapak Ibu mohon maaf nih untuk pengurus masjid, jangan tersinggung. Jangan tersinggung ya pengurus masjid. Tak usah, tidak ada gunanya menumpuk duit anak yatim. Kalau saya sarankan, bayarkan ke uang sekolahnya setiap semesteran. Selesaikan Pak. Itu kalau sudah dilakukan itu baik Pak. Tapi kalau kita tumpuk-tumpuk aja, nanti di akhir tahun kita kasih 5 juta per orang. Duitnya langsung kita kasih, mohon maaf Pak. Hancur lebur dia Pak, tak nampak duit itu lagi. Kemana dibelikannya? Ke HP. Untuk apa dia main? Main judi online, main game online. Habis Pak, tak ada sisa. Kalau memahami bantuan bagi anak yatim cuman sampai SMA, itu salah. Ada orang anak yatim samping rumah kita, tapi kita tidak punya perhatian. Maka mohon maaf Pak, hati-hati, kita sedang buka jalan menuju neraka. Kita sedang membuka jalan menuju neraka. Bapak Ibu, urusan anak yatim itu bukan urusan lembaga sosial, bukan. Urusan anak yatim, urusan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, yang kedua, ada orang-orang yang memperjualbelikan manusia merdeka, fa'akala thamanahu. Kemudian dia makan hasil perjualan itu tadi. Misal contohnya begini. Ada orang menjual orang-orang merdeka. Ini kita semua ini orang merdeka. Lansia merdeka, anak yatim merdeka, orang miskin merdeka. Tapi kita jual mereka, kita ambil duitnya, kita makan. Dan ini banyak modelnya, nanti kita sampaikan. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang yang memperkerjakan orang lain, tapi tak dibayar gajinya atau dipotong gajinya. Ada yang dipotong gajinya, ada yang ditunda pembagian gajinya, ada yang tak digaji sama sekali. Kata Allah dalam hadis qudsi yang dinukil oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tiga-tiga ini jadi musuhnya Allah di hari kiamat. Dimusuhi oleh Allah. Poin pertama kita tak masuk di situ. Kita masuk pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, ada orang-orang yang memperjualbelikan manusia merdeka. Kita ambil satu-satu, kita ambil contoh. Yang pertama, ada namanya lansia. Jadi ada orang mengatasnamakan lansia. Dia buat proposal atas nama lansia. Pak, Bu, kami dari lembaga sosial lansia, tolong bantuan dananya. Dikelilingin rumah ke rumah. Dapatlah dia 2,5 juta. Lansianya cuma 1. Atau banyak lansianya, silahkan. Berapapun jumlah lansianya. Ini bantuan. Jumlah lansianya cuma 5 orang. Dana yang dapat 2,5 juta. Dikurangilah 1/8 daripada 2,5 juta. Anggaplah sisa duit itu sekitar 2 jutaan. Atau 2 juta lebih sedikit. Seharusnya 2.200.000 itu dibagikan ke 5 lansia tadi, sehingga 5 lansia ini dapat duitnya 2.200.000 bagi berlima. Harusnya begitu. Tapi yang dibagikan ke lansia tadi 100.000, 100.000, 100.000. Karena jumlahnya 5 orang, berarti jumlah total 500.000. 2 jutanya masuk kantong. Alasannya lembaga. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini yang dimaksud dengan
memperjualbelikan orang merdeka demi kepentingan pribadi. Jadi dia sengaja ingin memperkaya diri tapi lewat lembaga sosial. Memperkaya diri dengan membawa nama manusia, baik itu lansia atau lain sebagainya. Itu contohnya tadi begitu. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada lembaga sosial datang ke rumah Bapak Ibu, pertanyakan, ini jelas enggak lembaga sosialnya? Di mana tempatnya? Karena banyak yang sudah tertipu nih. Kami dari lembaga sosial panti jompo ingin meminta bantuan. Sampai kita ke sana tak ada panti jomponya, Pak. Coba bayangkan. Dan ini cara untuk menghasilkan uang dengan cara yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, menjual orang miskin. Sama nih Pak, ini yang bansos-bansos itu. Orang-orang yang tak mampu lewat program bansos, kalau lebih banyak duit itu masuk ke saku mereka daripada bansos itu sendiri. Bansos itu satu paket 200.000, masuk ke dompet 2 juta. Itu yang masalah besar itu. Sama yang diperjualbelikan siapa? Orang miskin, orang duafa. Sisa duitnya diambil. Jadi ini kejadian betul ini. Dulu kejadian beberapa tahun yang lalu itu, ada satu lembaga, saya tak sebutkan lembaganya, kalau sebutkan mesti semua tahu. Satu lembaga, dia kepala lembaganya, dia mau berikan bantuan kepada orang-orang duafa. Sehingga Bapak Ibu, dibuatlah dengan cara yang agak sedikit brutal. Dia belilah sembako-sembako itu tadi, pakai duitnya orang-orang tak mampu tadi, dari lembaga tadi, kemudian ditaruh di rumah dia. Setelah itu dia jual ke lembaga. Orangnya cuma satu. Sampai sini bisa nangkap enggak Bapak Ibu? Saya ulangi ya Bapak Ibu ya, ilustrasi gini. Anggap saya kepala lembaga nih. Saya kepala lembaga ingin memberikan bantuan kepada kaum duafa, anggaplah 10 orang kaum duafanya. Berarti ada 10 bungkus sembakonya. Kemudian karena saya kepala lembaga, saya jalanilah donasi Pak. Saya minta donasi, terkumpullah duit itu. Sekarang saya harus berpikir bagaimana caranya duit itu harus masuk ke kantong saya. Saya beli sembako-sembako tadi pakai duit yang ada di dalam lembaga yang saya dapat dari donasi, tapi atas nama punya saya. Artinya saya pinjam duit ke donasi, saya belikan itu sembako 10 kantong. Setelah dapat 10 kantong, tadi ceritanya saya pinjam duit lewat donasi saya sendiri, lewat donasi yang terkumpul di lembaga itu. Kemudian saya jual, setelah saya beli, saya jual lagi ke lembaga tadi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Dengan harga yang lebih mahal. Kira-kira saya dapat untung nggak dari situ? Saya beli sembako itu, pinjam duit lembaga, saya beli sembako 10.000, 100.000 satu kantong. Saya jual kembali ke lembaga tersebut seharga 200.000. Ini kejadian yang kami temukan. Yang kami temukan, ada lembaga demi mencari keuntungan, dia jual itu, dia beli sembako itu pakai duit lembaga atas nama diri dia, dia taruh di rumahnya, kemudian dia jual kembali ke lembaga dengan harga 2 kali lipat. Jadi berapa untungnya dia? 100%. Sampai di sini paham? Ini cara Pak. Siapa yang mereka pergunakan di situ dalam donasi-donasi tadi? Ada model yang lain? Ada Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami dari lembaga sosial A, mohon bantuannya untuk kaum duafa Pak. Kaum duafa kita ada 100 orang. Dikumpulkan donasi, terkumpul sekian. Yang diberikan kepada mereka sedikit, yang kita makan lebih banyak. Dan ini yang banyak terjadi juga. Jadi Bapak Ibu, mudah mencari uang dengan menjual manusia merdeka itu. Itu yang kedua, kaum duafa. Yang ketiga, anak yatim. Kita banyak yang memanfaatkan panti asuhan, memanfaatkan anak-anak yatim untuk kepentingan.
Bapak Ibu tidak tahu di rumah kami ini anak yatim banyak, dan saya harus menghidupi itu. Ya, ini bahasanya. Padahal bukan dia yang menghidupi itu para donatur. Sehingga datang para donasi, Pak, memberikan bantuan kepada mereka. Tapi kok rumahnya para pengelola anak yatim ini kok lebih kaya, kok bagus rumahnya, sementara dia cuma mengelola anak yatim, tak ada pekerjaan lain. Kok bisa dia punya mobil 2, rumahnya bagus, dengan alasan itu mobil operasional. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, dulu di Surabaya, Sidoarjo itu, dulu ada namanya memberdayakan anak-anak untuk mengemis. Jadi mengemisnya anak-anak nih Pak, dibuat Pak, dikumpulkan anak-anak ini tadi, disuruh ngemis Pak. Ternyata anak-anak ini ngemis, setelah ngemis sore hari dijemput, dikumpulkanlah uang hasil ngemis tadi Pak. Anak-anak ini ditaruh ke panti balik, duitnya untuk dia. Maka tak salah waktu itu ada orang yang mengelola anak pengemis-pengemis itu, baik yatim maupun miskin, rumahnya tingkat 2, tingkat 3 itu, mobilnya 5. Yang anak tadi tetap aja ngemis. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini model yang dimaksud. Mereka mengambil atau memperjualbelikan orang-orang yang merdeka, tapi mereka makan itu uang demi kepentingan mereka pribadi. Bahasa sederhananya memperbudak manusia. Memperbudak manusia. Sama halnya Bapak Ibu dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia sekarang, mengatasnamakan orang lain demi kepentingan pribadi. Nah sekarang Bapak Ibu, kita fokus pada nomor yang ketiga, anak yatim. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Orang yang memakan harta anak yatim itu adalah kezaliman. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini, bagian daripada dosa besar. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan mereka dapati hasil daripada makan harta anak yatim? Innama ya'kulun fi butunihim nara. Mereka sedang mempersiapkan dalam perut mereka itu api neraka. Sekarang kita lihat, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali memang ada faidah dalam mendekati tersebut. Maksudnya apa? Mengelola anak yatim dan mengelola harta anak yatim. Nabi bilang, ana wa kafilul yatim hakadha. Nabi bilang saking dekatnya Nabi dengan anak yatim itu begini. Sehingga kalau ada orang yang mengurus anak yatim, maka dia sama seperti ini, kata Nabi. Dia nanti bersama dengan Nabi di surga. Ada orang yang mengurus anak yatim, itu diibaratkan seperti ini, nanti dia sama Nabi begini juga di surga itu. Suatu hari kharajan Nabi SAW yaumal id. Ketika Nabi keluar di hari Idul Fitri, tiba-tiba di tengah jalan fara'a sabiyan yabki. Nabi tengok ada anak kecil nangis. Kemudian Nabi dekatin tuh, kenapa kau nangis, kata Nabi. Setelah ditanya, kata anak tersebut, bapakku dah meninggal. Ibuku pergi bersama laki-laki lain. Aku tinggal sendirian. Aku lihat orang-orang pakai pakaian bagus sementara aku tidak, katanya. Mereka keluar dengan pakaian-pakaian yang indah. Itu di hari Idul Fitri. Nabi bilang begini, kata Nabi, mau ndak engkau aku angkat jadi anakku? Fatimah kakakmu, Ali pamanmu. Ali karena ketika itu Nabi memposisikan diri dia sebagai sepupu dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi kata Ali menjadi pamanmu, Al Hasan wal Husain menjadi saudaramu. Sehingga kata Nabi, kata anak tadi, mau banget. Sehingga anak tersebut dibawa oleh Nabi ke rumahnya, dibelikan oleh Nabi pakaian. Dibelikan oleh Nabi pakaian,
setelah dia dapat pakaian yang bagus, yang cantik, yang diberikan oleh Fatimah dan Zainab, pergi dia main lagi. Setelah dia pergi bermain, dia tak nangis lagi, kemudian dia tersenyum. Kawannya bertanya, kenapa engkau begitu bahagia? Bagaimana aku tidak bahagia? Rasulullah SAW menjadi bapakku, Fatimah dan Zainab menjadi saudariku, katanya. Jadi bangga dia, Pak. Nabi dengan anak yatim itu sangat dekat sekali. Kita agak khawatir dengan anak yatim sekarang. Bapak Ibu, jika datang anak yatim ke rumah kita, kemudian kita usir, itu orang yang mengusir calon penghuni neraka itu. Ada orang anak yatim samping rumah kita, tapi kita tidak punya perhatian, maka mohon maaf Pak, hati-hati, kita sedang buka jalan menuju neraka. Kita sedang membuka jalan menuju neraka. Bapak Ibu, urusan anak yatim itu bukan urusan lembaga sosial, bukan. Urusan anak yatim, urusan kita semua. Siapa ibu dari anak yatim? Semua kita. Siapa bapak dari anak yatim? Semua kita. Jadi kalau kita tak punya perhatian terhadap anak yatim, sekarang ketimpangan itu besar betul, Pak. Kuat sekali ketimpangannya. Bapak Ibu, kalau kita punya kemampuan, bantulah anak yatim itu. Bantu, Pak. Ada anak yatim yang tak sekolah sama sekali, Pak. Kenapa kau tak sekolah? Anak bapakku udah meninggal. Terus kenapa tak sekolah? Tak ada biaya. Sekarang sementara samping rumahnya, tetangganya, ada orang yang rumahnya mewah, ada mobilnya, tapi ada anak yatim tak bisa sekolah. Berarti dipertanyakan, Pak. Maka kata para ulama itu du'aful iman, selemah-lemahnya iman. Baik. Sekarang kita lihat, Pak. Apa model kezaliman terhadap anak yatim? Yang pertama, kezaliman terhadap anak yatim itu yang pertama, tidak memperhatikan anak yatim. Orang yang tidak memperhatikan anak yatim sementara mereka tahu akan keyatiman dia, maka dia termasuk orang yang fasik dan zalim. Sekarang habis ini kita pulang tengok kiri kanan. Tapi anak yatim tu Pak Ustaz udah SMA tu Pak Ustaz. Gimana tu Pak Ustaz? Tengok dulu. Dia SMA di sini, sekolah apa tidak? Kalau setingkat dengan SMA tapi tak sekolah dan dia mengalami, mohon maaf, kesusahan yang sangat susah, wajib kita bantu, Pak. Wajib kita bantu. Orang yang dikatakan anak yatim dalam standar itu, kata mereka bantuan itu Pak dari zakat itu cuma sampai mereka SMA. Salah, Pak. Kalau memahami bantuan bagi anak yatim cuma sampai SMA, itu salah. Sampai sini paham? Orang miskin itu sampai SMA atau sampai dia memang betul-betul miskin gitu. Kita bantu orang miskin, mau kaya, mau SD dia, mau SMA dia, mau SMP dia, mau orang tua dia, tetap kita bantu, Pak. Kita tak ada Islam mengatakan, oh anak itu orang miskin tuh, bantu dia, tapi nanti kalau sudah SMA tak usah bantu lagi. Ada kita katakan begitu? Tidak ada, Pak. Tapi mengapa dengan anak yatim kita pakai standar? Standar kita adalah SMA, Pak. Kalau udah SMA kita tak, dia itu udah bukan anak yatim lagi. Dia sudah tak dapat pertanyaannya, dia sudah SMA tapi rumah tak punya, ngontrak pula, pekerjaan cuman, mohon maaf Pak, pekerjaannya cuma serabutan. Pertanyaannya kita bantu apa tidak kita biarkan? Tapi kan Ustaz masuknya kategori dhaif. Yatim itu memang dhaif, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Kata Nabi, yang pertama kezaliman terhadap anak yatim itu adalah tidak perhatian kepada mereka. Apalagi anak yatimnya masih SD. Coba ibu-ibu bayangkan, bapak ibu semua bayangkan. Tengok anak-anak di pinggir-pinggir itu, dia jualan tisu. Kami pernah tanya, Pak, di mana rumah ibu, mana bapak? Tak ada, ibu ada, tapi ibu sakit. Kami harus jualan. Pernah waktu dulu kami samperin, Pak, rumahnya betul enggak? Ini jangan-jangan bohongan nih. Sampai kami ke rumah, tak betul, Pak. Kalau dia betul, Pak, kita tak bantu itu, Masya Allah, Pak. Kita sedang membuat jurang di neraka untuk kita sendiri, Pak.
Tapi kalau dia dusta, Ustaz, bagaimana? Urusan dusta dia dengan Allah, bukan kita yang ngurus, Pak. Kalau ada orang datang ke rumah bapak ibu, tak mampu dia datang mengemis dia ke rumah kita, tolong Pak, kasih kami uang untuk makan. Kalau dia dusta, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau ternyata betulan dia tak mampu dan memang betul butuh makan dan kita tak kasih, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah besok? Dia akan bilang kepada Allah, saya datang ke rumah si Ridwan ya Allah, tapi dia tolak kedatanganku. Pertanyaannya apa yang saya mau jawab sama Allah? Tidak ada sama sekali kita bisa jawab, Pak. Sampai di sini paham, Pak? Makanya mohon maaf, Pak, ada ketimpangan yang sangat besar di antara umat manusia hari ini, Pak. Kalau yang datang anggota dewan, makanannya mewah, Pak, yang kita sediakan. Kalau bupati datang ke rumah kita, kita sediain karpet merah, Pak. Kita beli makanan meskipun uang tidak ada, kita rela minjam, Pak. Tapi kalau datang orang miskin, ini paling datang minta duit aja nih. Coba bayangkan. Kita rela menghambur-hambur uang untuk orang tamu besar yang datang. Tapi ketika anak yatim yang datang, kita cuma kasih 1.000, 2.000, paling besar 50.000. Itu dah paling besar tuh, Pak. Kira-kira betul apa salah tuh? Bapak Ibu jawab aja dalam hati. Coba bayangkan. Ini yang terjadi, Pak. Jadi kenapa kita menjadi bagian daripada orang yang seperti dikatakan oleh Nabi? Itu yang pertama, kezaliman. Tidak perhatian terhadap orang anak yatim. Ada seorang pemuda yang dimimpikan oleh seorang ulama Damaskus. Saya ulang lagi cerita ini. Kata ulama dari Damaskus tersebut, aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW selama 3 kali berturut-turut. Dalam mimpi itu dikatakan sama dia, pergi ke rumah pemuda tersebut ahli surga. Ulama Damaskus ini datang ke Saudi. Kata ulama Saudi, ngapain kalian ke sini? Kata dia. Aku mimpi ketemu dengan Nabi. Kata Nabi, pemuda tersebut tinggalnya di Mekah itu, dia jadi ahli surga. Jaraknya 30 menit dari Masjidil Haram. Pergi Pak ulama Damaskus ke situ. Setelah ditengoknya, pemuda itu tukang, pokoknya inilah pelaku maksiat lah. Minum khamarnya jalan, orangnya mulutnya tak bisa dikontrol, perbuatan kejinya. Tapi ngapa Nabi bilang dia ahli surga? Sampai masyarakat satu kampung tuh tahu akan kejahatan pemuda tersebut. Kata orang kampung, ini ngapa ulama-ulama datang mencari pemuda tersebut? Ngapain? Gitu. Coba bayangkan, Pak. Kata ulama yang dari Damaskus ini bilang begini. Ini cerita nyata, Pak. Ulama Damaskus itu bilang begini. Aku pun tak tahu kenapa dia dikatakan sebagai ahli surga oleh Nabi. Difikir Pak sama laki-laki yang tadi, sama laki-laki yang melakukan kejahatan yang maksiat tadi, yang dikira menjadi ahli surga tadi. Difikir sama dia, Pak, apa yang dia buat? Ditanya sama ulama itu, sholat tidak, kemaksiatan iya, minum khamar oke, semua dia buat, Pak. Kata para ulama ini, terus apa yang membuat engkau spesial sampai Nabi bilang kau ahli surga? Dipikir sama dia, Pak, satu aja ternyata, gajinya dia bagi 2. Samping rumah dia nih ada janda. Janda ini punya anak 1. Kira-kira miskin atau yatim piatu? Yatim, Pak. Apa yang dilakukan sama pemuda tadi? Gaji dia setengah untuk dia, setengah untuk janda tadi, biar bisa menghidupi anak yatim tadi. Cuma itu doang yang dia buat, Pak. Apa kata Nabi? Itu dari ahli surga. Coba bayangkan. Berarti kami habis ini tidak usah sholat, Pak Ustaz, perhatiin sama anak yatim aja. Bukan begitu maksudnya, itu lain. Oke Ustaz, nanti kami cari janda-janda yang cantik Ustaz, yang anaknya masih kecil-kecil. Nah, bukan itu juga maksudnya. Ini maksudnya ada persoalan yatimnya, Pak. Jangan cari pula janda setelah ini, Pak, ya. Tapi kalau janda yang dicari betul anak, membantu anak, itu baru betul. Ibu-ibu tidak mungkin cari janda, kan? Astagfirullahaladzim. Itu dosa RT. Baik, kembali kepada poin tadi. Jadi kata para ulama, kata Nabi, ahli surga. Singkat cerita, Pak, pemuda tadi dibawa oleh ulama tadi ke Masjidil Haram. Apa kata pemuda tadi? Selama aku hidup 30 tahun di sini, belum pernah kakiku menginjakkan tanahku ke Masjidil Haram, kata. Belum pernah kakiku menginjak tanah Masjidil Haram. Coba bayangkan. Tinggal di Masjidil Haram, agamanya Islam, tapi tak sholat, tapi tak pernah ke Masjidil Haram 30 menit.
Itu jarak tempuh yang sangat dekat kalau seandainya pakai mobil itu, Pak. Apa kata ulama tadi? Dibawa masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, tengok Ka'bah nangis dia. Salat 2 rakaat, rakaat terakhir dia meninggal. Kira-kira masuk surga apa masuk neraka tuh, Pak? Itu janjinya Allah. Orang yang berhijrah itu, berhijrah dia tidak perlu, Pak. Orang berhijrah itu ketika dia mengadahkan tangan, ya Allah aku bertobat setobat-tobatnya dan aku berhijrah menuju yang lebih baik, dan dimatikan oleh Allah, masuk surga dia, Pak. Sudah dijanjikan surga, sudah tunggu surga itu. Jadi orang-orang yang banyak maksiatnya, kalau dia bertobat kepada Allah, pasti Allah terima taubatnya, Pak. Mesti Allah terima. Jadi jangan malu bertobat kadang-kadang. Nah, kembali kepada poin tadi, anak yatim. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, apa kezaliman terhadap anak yatim yang kedua? Memakan harta anak yatim. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yatim. Ini khusus ibu-ibu misalkan. Ada anak yatim di rumah dia. Datang orang kasih, ibu ini kami titip ya duit buat si fulan nih bin fulan, anak dia yang yatim. Haram bagi ibunya memakan duit anak nih, haram. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ibu, maaf Bapak, ini ada duit untuk anak piatu, berarti dia piatu itu sederajat dengan yatim, sederajat dalam urusan dia di hadapan Allah. Hanya saja perbedaannya, tanggungan kalau piatu yang bertanggung jawabnya masih ada. Kalau yatim yang bertanggung jawabnya tidak ada, kecuali ibunya. Ibu itu pun bertanggung jawab sebenarnya. Makanya kenapa yatim itu bapaknya siapa? Semua umat manusia. Semua laki-laki di muka bumi ini bapaknya anak yatim, kalau bapaknya sudah meninggal. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Tapi perhatiannya berlaku sama. Misal bapaknya masih hidup, ibunya dah meninggal. Secara hukum agama, anak ini sebenarnya tidak sama dengan yatim sebenarnya. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab atas dirinya masih ada, bapak dia. Karena yang punya tanggung jawab nafkah bukan ibu tapi bapak. Tapi apakah perhatian anak ini sama dengan yatim? Sama. Sama, Pak. Jadi perhatian orang-orang sekitar itu sama. Maka siapa ibunya daripada piatu ini? Semua ibu, Pak. Kenapa demikian? Karena ada yang hilang dari anak yang piatu. Tahu Bapak Ibu apa yang hilang? Yang paling besar dari diri dia? Kasih sayang seorang ibu. Dan itu jauh lebih berpengaruh kepada tingkah laku dan perilaku anak tersebut. Coba bayangkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Berarti pusat kami cari bapaknya, pusat kami jadikan suami kami. Bukan begitu maksudnya. Kasih perhatian boleh, tidak ada masalah, tapi kan tidak harus. Baik. Yang kedua tadi, memakan harta anak yatim. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memakan harta anak yatim tadi? Dengan cara yang tadi, Pak. Kita jual anak yatim nih. Kita jual di sini begini. Kami mengelola anak yatim. Tolonglah Bapak Ibu berdonasi ke sini, bantu kami. Dibantu, Pak. Ternyata dia lebih kaya daripada anak yatim itu sendiri. Donasi masuk, anak itu tetap tak sekolah atau putus sekolah. Pertanyaannya, kemana duitnya? Masuk kantong. Maka Bapak Ibu mohon maaf nih untuk pengurus masjid, jangan tersinggung. Jangan tersinggung ya pengurus masjid. Tidak ada gunanya menumpuk duit anak yatim. Kalau saya sarankan, bayarkan ke uang sekolahnya setiap semesteran. Selesaikan, Pak. Itu kalau sudah dilakukan itu baik, Pak. Tapi kalau kita tumpuk-tumpuk aja, nanti di akhir tahun kita kasih 5 juta per orang. Duitnya langsung kita kasih. Mohon maaf, Pak. Bukan habis lagi kan, Pak. Tumpu lobu. Nah, itu bahasa kampung kami itu, Pak. Tahu tumpu lobu, Bapak Ibu? Hancur lebur dia, Pak. Tak nampak duit itu lagi. Kemana dibelikannya? Ke HP. Untuk apa dia main? Main judi online. Main game online. Habis, Pak. Tak ada sisa. Dibelikannya narkoba, dibelikannya rokok, selesai urusan. Apalagi kalau anak-anak sekarang ini sudah cepat kenal dengan rokok. Astagfirullah. Ngeri, Pak, ngeri. Dengan pakaian tak terlalu, Pak. Dengan makanan juga tak terlalu. Kalau dia belikan untuk makanan dan pakaian, itu kita masih paham, Pak, dan kita masih bisa maklumi. Tapi kalau dia belikan kepada narkoba, minuman keras, kemudian dia belikan kepada internet untuk main judi online, untuk main game online, habis sudah. Ini ngeri, Pak. Tapi uniknya, Pak,
Saya temukan beberapa anak yatim itu HP-nya iPhone itu Pak, iPhone ke atas lah, awak aja Samsung lah hancur pula lah. Ini iPhone 13 pegangannya Pak, anak yatim tuh Pak. Saya bilang salut juga. Saya bilang. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Boleh kita mengelola harta anak yatim, tapi untuk kepentingan anak yatim, dan jangan pernah memakan sedikit pun harta anak yatim kecuali darurat. Misal ibu-ibu ada anak, kan bapak suaminya dah meninggal, tinggal anaknya jadi yatim. Datang orang kasih uang kepada ibu, Bu, tolong titip duit ini untuk anak ibu. Sementara ibu tak punya duit lagi untuk beli beras. Kalau ibu tak makan, anak itu pasti tak makan. Tak mungkin anak itu makan, ibu tak makan. Maka ada uang di situ untuk anak tadi yang sudah diberikan kepada ibu untuk anak tadi. Datang kepada anak itu, nak, ibu pakai duit ini untuk beli beras ya nak, beras kita tak ada. Begitu etiknya. Tapi kalau seandainya, mohon maaf Ustaz, anak ini masih kecil, kami gunakan untuk membeli beras dan kami makan bersama, bagaimana? Karena anak ini belum paham juga Pak Ustaz. Boleh Pak, tak ada masalah, darurat. Tapi duit itu ada, kemudian ibu belikan gelang, ibu yang pakai, ibu beli baju, ibu beli motor untuk kepentingan anak tuh Pak Ustaz. Nggak ada tuh Bu, nggak ada. Haram memakai harta anak yatim atau memakan harta anak yatim, hukumnya haram. Yang ketiga, kezaliman yang ketiga, mengelola anak yatim, mengelola harta anak yatim, tapi dengan cara yang zalim, dengan cara yang maksiat, dengan cara yang tak tepat, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ustaz, kami mau buat bisnis untuk anak yatim. Tapi Pak Ustaz, nanti setiap orang yang datang, bisnisnya itu bisnis simpan pinjam Pak Ustaz. Yang setiap yang datang harus bayar riba Pak Ustaz, harus bayar bunga. Itu tidak nyambung sama sekali itu Pak. Duit anak yatim dikelola untuk simpan pinjam, ada pula bunganya di situ. Itu jelas fasiknya itu Pak, jelas zalimnya, dan jelas itu dosanya. Berkumpul dua dosa besar di situ sekaligus. Menggunakan duit anak yatim, memakan duit anak yatim, tiga bahkan membisniskan duit anak yatim dengan cara yang fasik dan zalim. Sampai sini paham Pak ya? Jadi bagaimana cara kami mengelola harta anak yatim Ustaz? Boleh kami kelola, boleh, tak ada masalah. Kalau mau kelola dengan profesional seperti yang dilakukan oleh masjid, boleh, tak ada masalah. Kayak masjid sekarang itu kan mengelola harta anak yatim namanya itu. Dikumpulkan, kami bayarkan, kami Ustaz akan keluarkan duit ini ketika anak ini mau sekolah. Kami belikan buku, kami belikan baju, kami belikan sepatu untuk dia Pak Ustaz. Bahkan kami buatkan rekening khusus untuk dia Pak Ustaz. Bagus, tak ada masalah. Cuma kemarin ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu, Ustaz, kami Pak Ustaz dikumpulkan oleh Pak Camat Pak Ustaz. Pak Camat pengen mengelola semua harta anak yatim, kemudian dibuatkan usaha Pak Ustaz. Masalahnya satu aja, kalau untung, kalau rugi, siapa yang nanggung? Ada penjaminnya di situ. Haram kalau anak yatim itu tak tahu. Kita memakai harta anak yatim tanpa izin anak yatim itu sendiri, itu hukumnya udah haram. Sampai sini paham ya Pak ya? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa hukumnya meminjam harta anak yatim? Ini misal kita contoh, ada bendahara, bendaharanya pegang duit anak yatim. Tiba-tiba bendahara butuh duit nih untuk membayar sesuatu, sementara dia nggak ada duit nih. Dipinjamnya lah duit anak yatim untuk keperluan rumah tangga dia. Apa hukumnya Pak? Ulama sepakat haram. Ittafaqal ulama haram. Coba bayangkan Pak. Dan itu saya temukan Pak, saya temukan banyak yang berbuat demikian. Pertanyaannya, apakah kita tidak hati-hati dan takut terhadap duit anak yatim tersebut? Ustaz, begini Ustaz, ada duit anak yatim Ustaz. Tapi duit anak yatim ini Ustaz, kami kelola Pak Ustaz. Kami kelola, dan cara kami mengelolakan profesional Pak Ustaz. Dan keuntungannya kami berikan kepada anak yatim Pak Ustaz. Sekarang pertanyaannya, pekerjanya siapa? Pekerjanya dari anak yatim itu sendiri Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kalau yang pekerjanya anak yatim yang sudah dewasa,
dan keuntungan diberikan untuk mereka. Dan ingat, kontrol keuntungannya jelas dan ada penjaminnya, Pak. Kalau tak ada penjaminnya, rugi siapa yang mau tanggung? Tak ada, Pak. Kita telah melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim yang dengan cara yang salah, yang tidak diterima oleh agama. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Baik, apa kata para ulama? Kata Imam Az-Zahabi, wa fil akli bil ma'ruf arba. Ada cara memakan harta, bukan memakan, mengambil harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Ada 4. Yang pertama, innahu al-akhdhu ala wajhil qard. Memakai harta anak yatim untuk kepentingan anak yatim dibenarkan. Yang kedua, al-aklu biqadril haja min ghairil israf. Boleh kita mengambil harta anak yatim tadi, seperti yang tadi saya contohkan. Seorang ibu tak ada lagi duit, terpaksa menggunakan duit anak yatim tadi, dan kita kasih tahu sama anak yatim tersebut untuk makan kita bersama, maka itu hukumnya boleh, asal tidak berlebihan. Berlebihan di sini itu kalau sudah keluar daripada konsep hajat. Beli sepatu ibunya, beli sepatu high heel, beli gelang ibunya, beli jam tangan, semua untuk ibunya. Masalahnya untuk anaknya mana? Tidak ada. Itu tidak boleh, Pak. Batil. Wasalil innahu akhdhu biqadri idza amala lil yatim amalan. Mengambil harta anak yatim sebagian yang kemudian dikelola. Kita ambil contoh. Ada sawit yang umur sawit itu sudah 5 tahun dan sudah berbuah, Pak. Kita gunakan duit harta anak yatim tadi untuk membeli sawit tadi untuk kepentingan anak yatim ke depan. Boleh apa tidak? Boleh, Bapak Ibu. Kenapa kita katakan boleh? Karena kepentingan dan keuntungannya untuk siapa? Nah, kita belikan ke sawit duitmu ya. Nanti kalau ibu mati, ibu meninggal, nah duitmu dari situ sudah ada. Kata anak tadi, tak ada masalah, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu boleh, Pak. Kita ambil duit harta duit anak yatim tadi. Atau bahasa lainnya begini. Ada usaha yang sudah jalan. Ini sudah jalan nih, Pak, usahanya. Ada duit anak yatim di sini, Pak. Duit anak yatim ini kita investasikan, seperti misalkan rote misalkan. Ini usahanya udah jalan gitu. Kita tanam investasi di situ atas nama anak yatim, keuntungannya masuk ke kantong yatim, tak ada masalah. Tapi kalau kita belum jelas usaha anak yatim tadi, dan kita baru mau buat, kita pakai duit anak yatim tadi, ternyata duit anak yatim tadi atau usaha tadi gagal, pertanyaannya siapa yang mau ganti? Sampai sini paham, Bapak Ibu? Bank saja ada lembaga penjamin simpanan. Loh, masa duit anak yatim tidak ada lembaga penjaminnya, Pak? Ini masalah. Bank saja ada lembaga penjamin simpanan. Setidaknya 2 miliar di cover oleh pemerintah, oleh LPS tadi. Nah, sekarang kalau seandainya duit anak yatim, siapa yang mau cover? Kalau ada yang mengcover itu tak ada masalah. Tapi karena tidak ada yang mengcover, oh masjid siap cover, Pak Ustaz, itu lain cerita, silahkan. Pertanyaannya masyarakat harus tahu juga. Baik. Yang keempat, warabi' innahu al-akhdhu 'inda ad-darurah fa in aisar qadahu wa in lam yusir fahuwa fi halin. Boleh menggunakan harta anak yatim tadi, mengambil harta anak yatim dalam kondisi yang darurat. Anak tuh sakit, tak perlu Bapak Ibu minta izin sama anak tuh untuk ngambil duitnya, tak perlu. Bawa ambil duit anak tuh, bawa dia berobat langsung, tak ada perlu, Pak. Tak perlu izin. Nah, izinnya saya ambil duit anak untuk ini, tak perlu, Pak. Itu darurat, Pak. Hajat yang sangat tinggi. Dan itu tak perlu izin, kata para ulama. Maka kata Imam Al-Bukhari dalam hadis tadi, ana kafilul yatim fil jannah, kata Nabi. Jadi nanti orang seperti ini yang disebut dengan pengelola anak yatim tadi. Maka Bapak Ibu, kita berbangga sekali lembaga-lembaga anak yatim ini yang mampu menampung anak yatim dan mampu mereka mengurus. Nah, kita termasuk kalau kita tak sanggup, setidaknya kita membantu dengan materi yang kita miliki, atau setidaknya kita bisa membantu dengan jasa. Ini sudah kita tak membantu, kita caci maki pula anak-anak yatim tuh. Anak yatim sudah tahu yatim, merusak aja, tak sholat lagi segala macam.
Tidak usah Pak, tanggung jawab anak yatim itu bukan panti asuhan saja. Tanggung jawab anak yatim itu tanggung jawab kita bersama. Dan bukan satu orang, semua Pak. Perhatian kita terhadap anak yatim harus sama Pak. Jadi kita semua harus punya perhatian terhadap anak yatim. Baik. Apa kata baginda kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa termasuk dari golongan orang yang kaya, maka setidaknya dia harus mengurangi kesedihan daripada anak yatim tadi, kesengsaraan anak yatim tadi, dengan cara membantu. Tapi kalau seandainya dia termasuk orang yang fakir, maka setidaknya dia boleh menggunakan harta anak yatim, terkhusus untuk orang tuanya, boleh dia menggunakan harta anak yatim tadi dengan cara yang baik dan ma'ruf. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka kata para ulama, kafalatul yatim hiya al-qaib bi umurihi was-sa'yu fi masalihi. Yang disebut dengan kafalah tersebut, kata ulama, bagaimana mengayom anak yatim dan mengelola harta-harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf untuk kepentingan anak yatim, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu, oleh Imam Az-Zahabi menasihati, siapa yang baca buku ini, kata Imam Az-Zahabi menasihatkan, maka berhati-hatilah terhadap harta anak yatim. Kenapa harus berhati-hati? Sedikit kita salah dalam harta anak yatim, maka terjerumus ke dalam neraka. Sedikit saja kita makan harta anak yatim, 1000 cuman kita makan, kita sedang menanamkan dalam diri kita, atau sedang memberikan jalan pada diri kita untuk masuk ke dalam neraka. Kita sedang memasukkan api ke dalam perut kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang seperti yang kita sampaikan tadi, kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka agar mereka tak salah dalam mengurus. Persoalan duit ini sensitif, sangat sensitif. Ustadz, ada ibu-ibu Ustadz, tapi dia anaknya yatim, tapi ibu ini mampu banget, kaya dia Ustadz. Boleh enggak kita membantu anaknya itu Ustadz? Tapi anaknya yatim Ustadz, tapi ibunya kaya raya Ustadz. Boleh kita bantu dia Bapak Ibu? Membantu anaknya bukan membantu ibunya. Kalau Bapak Ibu pandang ibunya, tak akan pernah kita bantu anaknya. Tapi kan anak ibu ini kan orang kaya Pak Ustaz. Ini bukan persoalan kaya atau miskin ibunya Pak. Kita melihat anaknya, keyatimannya. Bisa jadi ibunya kaya bisa. Tapi bisa jadi anak itu kekurangan sesuatu. Jadi kita tetap harus membantu. Tapi Bapak Ibu, kalau orang tuanya mengatakan tidak usah dibantu, kami termasuk orang yang mampu, insya Allah cukup, kata ibunya, itu terserah Bapak Ibu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Begitu juga sebaliknya, baik itu piatu ataupun itu yatim. Tapi Pak Ustaz, anak yatim itu Pak Ustaz tidak sholat dia Pak Ustaz, jahat dia Pak Ustaz, main judi terus dia Pak Ustaz. Gimana tuh Pak Ustaz? Apa harus kami memberikan dia makan nih terus? Itu tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab kepada anak yatim ini bukan sekedar materi saja. Dekati anak yatim tersebut, kita ajak dia sholat ke masjid, kita ajarkan dia sholat, itu tanggung jawab kita, bukan hanya pada tanggung jawab materi. Karena yang hilang dari anak yatim itu adalah bukan hanya sekedar harta, tapi perhatian orang tua. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar daripada harta? Yang kehilangan daripada anak yatim? Perhatian Pak. Jadi kalau kita temukan banyak anak yatim, mohon maaf, anak yatim yang nakal, itu disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak tersebut. Maka siapa yang punya tanggung jawab untuk memberikan perhatian tersebut? Kita semua. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada apa yang kita sampaikan sebagai nasihat bagi kita semua, yuk sama-sama kita membuka diri untuk bisa saling mengingatkan terhadap keluarga kita. Dan kita harus punya perhatian yang besar terhadap sesama, terkhusus kepada anak-anak yatim, karena mereka adalah anak kita semua.
Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita, mudah-mudahan bisa menjadi jalan yang mulus bagi kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.